Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku si Indah Prastika gitu ya, di Learning Journal, penulisan berita dan artikel yang episode udah banyak sekali gitu ya. Kalau nggak salah sih episode 10 nih, berarti kita udah melakukan 10 pembelajaran atau learning journal gitu teman-teman. Dan kali ini Indah bikin learning journalnya di TikTok karena agar menghemat penyimpanan gitu ya Pak Adi, mohon maaf nih ada filternya nih. Dan di pembahasan kemarin tentunya sangat-sangat wow gitu karena Pak Adi menjelaskan cara penulisan jurnal ilmiah atau karya ilmiah gitu. Dan beliau juga menugaskan kembali kepada kita untuk apa? Untuk membuat makalah yang kedua kalinya. Kelompok kemarin diulang lagi nih teman-teman, jadi semangat nih buat. Nah, kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu teknik penulisan jurnal ilmiah. Teman-teman di sini udah pada tahu gitu jurnal ilmiah itu seperti apa. Dan kemarin Pak Adi tanya gitu ke kita, ilmiah itu apa sih, kalian tahu nggak gitu. Terus ada yang jawab, ilmiah itu sistematis gitu ya, terdapat aturan-aturan atau bahkan terstruktur gitu. Dan juga tekniknya ini yaitu membutuhkan media komunikasi ilmiah. Apa sih teman-teman media komunikasi ilmiahnya? Iya, medianya yaitu makalah, artikel, jurnal. Itu medianya teman-teman. Yang di teman-teman Indah lupa menyantumkan bahwasannya media komunikasi ilmiah itu selain makalah, artikel, jurnal, yaitu yang paling kita tahu tentunya yaitu seperti mahasiswa gitu, skripsi itu salah satu gitu, salah satu media komunikasi ilmiahnya gitu, dipaparinya di dalam situ di skripsi. Jadi dia itu termasuk ke karya ilmiah juga gitu. Oke teman-teman, tadi kita udah bahas ya media komunikasi ilmiahnya apa saja contohnya gitu. Sekarang kita mulai masuk ke menulis jurnal, artikel jurnal gitu, yang dimana di dalamnya itu terdapat aturan-aturan atau bahkan pedoman-pedoman kita gitu. Jadi kita ada aturannya nulis artikel jurnal gitu. Dan tentunya tulisan ilmiah ini gitu ya, atau karya ilmiah atau jurnal ilmiah itu tujuannya ya pastinya gitu untuk menyampaikan sesuatu yang ingin kita sampaikan lewat tulisan tersebut gitu teman-teman. Yang seperti tadi udah Indah jelaskan gitu, medianya yaitu jurnal sebagai medianya gitu, media untuk menyampaikan sesuatunya gitu di dalam jurnal. Oke teman-teman, kita masuk di aspek penulisan gitu. Yang pertama ada aspek isi, yaitu aspek bidang keilmuannya gitu. Kita mau ngambil apa? Karena Indah anak komunikasi, tentunya tidak jauh-jauh dari komunikasi penyiaran Islam. Jadi aspek pembahasannya atau aspek keilmuannya harus dari ketiga tersebut. Semisal Indah ngambilnya penyiaran nih atau yang Islamnya, tapi ada nih teman Indah yang ngambilnya Inggris atau sastra, itu kan nggak nyambung sama bidang keilmuan yang kita ambil gitu teman-teman. Pak Adi kemarin menjelaskan seperti itu, jangan kayak gitu dong mahasiswa. Kemudian ada aspek bahasa teman-teman, tentunya itu harus bahasanya ilmiah dong gitu, karena tulisan aja ilmiah masa bahasanya nggak ilmiah gitu ya. Bahasa ilmiah itu harus baku gitu teman-teman, sesuai KBBI gitu teman-teman, jangan kayak bahasa kita sehari-hari. Kemudian ini aspek sajian, yang dimana ada aturan gaya dan gaya selingkung. Indah juga baru tahu kemarin Pak Adi ngejelasin bahwasannya gaya selingkung itu atau aturan selingkung itu yaitu format, font atau bahkan margin dalam kertas atau dalam apa ya gitu namanya, dalam posisi si jurnalnya gitu, itu aturannya teman-teman. Jadi setiap karya ilmiah itu harus sama gaya si selingkungnya teman-teman. Kemudian kita masuk di ciri artikel ilmiah. Yang pertama teman-teman, harus objektif, harus tidak tidak ngarang atau bahkan sesuai faktanya, sesuai data, tidak memihak. Jadi ya objektif itu harus sesuai dengan yang ada gitu, jangan dibuat-buat, jangan
ada-adain gitu teman-teman. Kemudian yang kedua ada rasional. Artikel ilmiah tentunya harus rasional, yaitu masuk akal gitu teman-teman. Ya seperti pasti mahasiswa udah tahu gitu teman-teman. Kemudian karena kita mahasiswa yang ketiga ini kita harus kritis, berpikir secara dalam, kayak berpikirnya dalam gitu. Pembahasan kita ini kita harus berpikir kritis pokoknya gitu. Dan yang terakhir kata Pak Adit, artikel ilmiah itu harus ada pembaharuan. Harus ada pembeda di antara artikel-artikel lama gitu dengan artikel kita, yaitu baru. Semisal objek objek yang mau dibahas ini harus beda dari sebelumnya, harus ada updatean gitu teman-teman. Kemudian yang terakhir itu ada prapenulisan, penulisan dan terakhir gitu seperti penyuntingan dan proses publikasi artikelnya teman-teman. Jadi kita itu pas waktu prapenulisan kita ngumpul nih sama tim kelompok kita gitu, kita mau ngebahas apa nih teman-teman gitu, kerangkanya nanti seperti apa. Kemudian lalu di penulisan itu kita mulai menulis draft penulisannya gitu, baru ditulis draftnya gitu, semisal abstraknya atau nama penerbitnya gitu, atau pembahasannya gitu teman-teman. Kemudian yang lain ada proses editing atau bahkan publish kepada jurnal yang Sinta berapa gitu, mau Sinta 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Oke, mungkin sampai sini saja pembahasan kita pada teknik menulis artikel ilmiah pada episode 10 kali ini. Terima kasih atas perhatiannya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.